Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Tidak mungkin, wong mereka juga Islam. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek aja. Jangan digiring kemana-mana. Mereka benci Habib, mereka benci zuriyah Nabi, mereka benci Nabi, mereka benci ulama, mereka benci Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kali ini kita akan menanggapi salah satu video UAS ya, Ustadz Abdul Somad, di mana beliau mengatakan bahwa orang-orang yang menolak habaib itu pada akhirnya akan menolak Islam. Jadi awalnya menolak Habib, akhirnya menolak Islam. Akhirnya akan menjadi ateis. Katanya begitu. Kita simak video beliau. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya tuh ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, zuriyat Rasulullah SAW, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kenapa Bang Ahmad Ali cinta kepada ulama, cinta kepada para habaib? Karena orang tuanya menanamkan itu. Cerita beliau tentang menimbakan air ya Bang. Ya. Jadi dari kecil kita menyapu halaman, air wudhu dulu ditimba dari sumur. Jadi kalau ada orang heran sekarang, kenapa Bang Ahmad Ali sayang kepada para habaib, sayang kepada para ulama? Pendidikan orang tua. Sekarang yang menanamkan kebencian kepada para habaib, para ulama yang sekarang ini, lihat nanti 20-30 tahun akan datang, gimana anaknya? Nauzubillah, bisa-bisa ateis. Tidak lagi ada mahabbah, tidak lagi pada cinta. Hubungan kita ini kan cinta, kasih sayang. Sayang kepada ulama, sayang kepada para habaib, sayang kepada agama. Kalau ini kita tidak tanamkan, nauzubillah, bisa ateis anak kita. Tanggapan saya pertama begini. Pernyataan UAS dalam video tadi itu terlalu berlebihan menurut saya. Ya, terlalu berlebihan. Kenapa? Karena orang-orang atau kelompok yang menolak Habib itu, yang saya lihat itu banyak yang kiai, banyak yang santri, minimal Islam. Kalau minimalnya Islam, maka tidak mungkin menolak Islam. Apalagi ateis, tidak mungkin. Wong mereka juga Islam. Ya. Mana mungkin orang yang sudah jadi kiai, jadi santri Islam, lalu kemudian pada akhirnya nanti akan mempertanyakan Islam, lalu menjadi ateis. Coba dipikir itu. Makanya menurut saya itu terlalu berlebihan UAS itu. Yang kedua, terkait dengan menolak ulama atau tidak mencintai ulama. Begini, ya, tidak semua Habib itu ulama. Jadi ada Habib itu yang bukan ulama. Faktanya begitu. Kemudian tidak semua ulama itu Habib. Jadi ada ulama yang bukan Habib. Faktanya begitu. Itu perlu dibedakan. Kalau ulama baik yang dari kalangan Habib atau yang dari kalangan non Habib, pasti diikuti, pasti dicintai. Mana mungkin ada seorang santri, seorang kiai, seorang muslim yang tidak mengikuti, yang tidak mencintai ulama. Itu tidak mungkin. Masalahnya kan di situ. Tidak semua Habib itu ulama. Kalau yang bukan ulama, dalam hal apa
kita mau mengikutinya? Kan begitu. Kalau masalah mencintai, menghormati, ya semua orang dihormati. Saya pikir itu semuanya tahu lah bahwa semua orang, siapapun itu, bahkan yang non-muslim sekalipun, itu harus dicintai, harus dihormati, harus dimuliakan. Kalau itu nggak usah dibicarakan lagi. Kan begitu. Jadi yang terjadi saat ini bahwa ada kelompok yang mempertanyakan keabsahan nasab habaib, itu berbeda dengan membenci habaib. Jadi bedakan ya, membenci habaib dengan mempertanyakan keabsahan nasab habaib. Itu beda. Ya. Kalau membenci itu tidak mungkin. Alasannya apa? Kecuali memang kalau mereka itu berbuat salah. Ya, kita benci kesalahannya, kan begitu. Ya. Jadi kelompok yang saat ini mempertanyakan Habib itu adalah mempertanyakan keabsahan nasabnya. Benarkah beliau itu cucu Nabi? Kan sesimpel itu. Jangan kemana-mana. Ada kelompok yang mempertanyakan keabsahan nasab habaib. Jangan digiring kemana-mana. Mereka benci Habib, mereka benci zuriyah Nabi, mereka benci Nabi, mereka benci ulama, mereka benci Islam. Jangan begitu. Ya. Jangan begitu. Katanya harus husnudzon. Kenapa tidak bisa husnudzon dalam hal ini? Kalau saya husnudzon loh ya. Kalau saya husnudzon bahwa mereka itu murni memang meneliti keabsahan nasab habaib, apakah tersambung kepada Kanjeng Nabi ataukah tidak. Tidak ada hal-hal yang lain. Kalau saya begitu. Jadi apa ya, tidak usah berlebihan. Kemudian jadi paranoid ya, menganggap ini arahnya kemana-mana. Ya benci Islam, benci zuriyah Nabi, benci Nabi, itu nggak mungkin. Perlu diingat ya, kisruh nasab habaib ini cuma terjadi di kalangan NU ya. NU itu Islam semua bos, Islam semua. Jadi nggak mungkin kalau mereka itu benci Nabi, benci Islam, benci ulama, nggak mungkin. Ya karena yang berpolemik itu ya sama-sama kiai, sama-sama santri, sama-sama kaum muslimin, sama-sama NU. Jadi nggak mungkin mereka itu benci ulama, benci habaib, benci Nabi, benci Islam. Nggak mungkin. Jadi UAS itu menurut saya terlalu berlebihan. Ya, kalau yang saya lihat ya. Kalau yang saya lihat itu perdebatannya itu saja. Mereka tetap Islam kok. Tetap Islam, tetap ngaji. Ya, tetap ngaji sama itu ya. Jadi jangan kemana-mana lah. Ya. Ini untuk yang nonton. Karena begini, kenapa saya buat video ini? Ya, kalau UAS saja bisa beranggapan begitu, apalagi yang bukan UAS. Kan begitu. Akhirnya apa? Akan saling membenci. Nanti kelompok Kiai Imad itu yang mempertanyakan keabsahan nasab habaib ke Rasulullah itu dianggapnya benci Islam, benci Nabi, benci ulama, benci Habib. Akhirnya dimusuhi, diperangi. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Mereka itu Islam. Mereka itu santri, mereka itu kiai, mereka itu juga ulama. Ya. Ini hanya perbedaan perspektif saja. Ya. Jadi jangan terlalu berlebihan. Kita harus husnudzon. Ya, kan begitu. Kita harus husnudzon bahwa ini murni kajian nasab. Kajian nasab. Kalau mereka benci Nabi, zuriyah Nabi, benci ulama, benci Islam, tidak mungkin
karena mereka itu Islam. Nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, panutannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, otomatis mencintai dzurriyyahnya, mencintai ahli warisnya. Siapa? Al ulama warasatul anbiya. Kan begitu. Ya, begitu ya. Semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.